Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sidik dengan NIM 200291117. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang telah kami bahas, yaitu kelompok 2 bahas, maksudnya yaitu tentang administrasi peserta didik, yang mana anggota kelompoknya itu yang pertama ada Anna Nazla Qurani dengan NIM 200290006. Yang kedua ada Farhan Sidik dengan NIM 200291117. Dan yang ketiga ada Yosa Setiawati dengan NIM 200291155. Langsung saja. Yang daftar pembahasannya, yang pertama itu ada pengertian administrasi peserta didik, yang kedua ada proses administrasi peserta didik, dan yang ketiga ada instrumen administrasi peserta didik, dan yang keempat ada peran guru dalam administrasi peserta didik. Nah, kita lihat yang pertama, pengertian administrasi peserta didik. Nah, sebelumnya kita artikan dulu administrasi itu sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Nah, jadi kalau kita memiliki suatu tujuan, sebelum kita mencapai suatu tujuan itu, kita harus administrasikan dulu tujuan tersebut, seperti kita kita administrasikan dulu agar tujuan tersebut bisa tercapai. Nah, yang kedua ada peserta didik. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, seperti satuan pendidik yang sekolah PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Nah, jadi dari dua pengertian tersebut, dua pengertian di atas bisa kita artikan administrasi peserta didik itu adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Jadi sebenarnya administrasi peserta didik ini tidak hanya mengatur suatu kegiatan-kegiatan saja, tapi lebih luas dari kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya kita akan lihat proses administrasi peserta didik. Nah, di sini ada proses administrasi peserta didik. Yang pertama itu ada perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Nah, ini biasanya dilakukan pada awal tahun ajaran baru atau beberapa bulan sebelum tahun ajaran baru, seperti dan ketika penerimaan siswa peserta didik baru itu perlu direncanakan dulu, seperti berapa jumlah kuota yang akan diterima dan lain sebagainya yang perlu direncanakan sebelum menerima peserta didik baru. Nah, yang kedua ada orientasi peserta didik baru. Nah, setelah peserta didik baru diterima dan sekolah sudah mendapatkan peserta didik barunya, peserta didik itu akan dilakukan orientasi kepada mereka, yang mana biasanya kita sebut dengan MOS, masa orientasi siswa. Nah, pada masa orientasi ini siswa itu akan dikenalkan tentang lingkungan sekolahnya, mulai dari bagian sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Selanjutnya ada bimbingan dan konseling. Nah, pada bimbingan dan konseling ini, ketika siswa tersebut sedang menjalani pendidikan di satuan pendidikan, biasanya di situ akan ada yang namanya bimbingan dan konseling, yang mana siswa itu akan dibimbing atau diarahkan nantinya mau kemana dan akan jadi apa, seperti itu. Dan juga tempat mengadu, tempat atau biasa kita sebut dengan tempat curhat, bisalah tuh ya menjadi tempat curhat. Selanjutnya ada pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Nah, pada pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah ini biasanya dilakukan yaitunya seperti pengenalan tata tertib yang ada di sekolah, dan siswa itu diharapkan bisa patuh dan taat terhadap tata tertib yang ada di sekolah.
Selanjutnya ada pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Nah, ini biasanya dilakukan ketika misalnya di SMA itu tahun pertama itu kan biasanya semuanya itu mempelajari semua mata pelajaran. Nah, nanti untuk naik ke kelas 2 para siswa itu kan disaring apakah dia akan masuk jurusan IPA, IPS atau bahasa, atau bisa disebut sebagai penjurusan lah seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas ini biasanya dilakukan oleh guru-guru seperti mengelola kelas ketika saat belajar ya. Mulai dari papan tulis, bagaimana menulis di papan tulis, bagaimana misalnya seperti kerja kelompok, bagaimana mengatur mereka dalam bekerja di dalam kelompok, bagaimana mengelompokkan mereka ya, dan lain seperti itu. Selanjutnya ada pencatatan data peserta didik dan instrumen yang digunakan. Nah, ini pencatatan data ya, ini wajib ya, karena seperti ya data-data siswa itu dicatat dan ya seperti itulah. Selanjutnya ada evaluasi belajar. Nah, evaluasi belajar ini seperti kayak ujian-ujian ulangan-ulangan yang mana proses ini dilakukan oleh guru bidang studi, lebih jelasnya seperti ujian seperti ujian semester, ujian tengah semester, ulangan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kenaikan kelas. Nah, setelah evaluasi belajar dilakukan, ada yang namanya kenaikan kelas. Nah, kenaikan kelas ini biasanya kenaikan kelas ini bukan hanya naik kelas ya, tapi ada juga yang namanya tinggal kelas. Nah, kenaikan kelas ini biasanya diberikan kepada siswa yang evaluasi belajarnya sudah mencapai target atau melebihi target. Sedangkan siswa yang setinggal kelas itu biasanya kepada siswa yang evaluasi belajarnya belum sampai atau belum mencapai target. Nah, selanjutnya ada evaluasi belajar tahap akhir. Nah, ini biasanya seperti ujian akhir sekolah, ujian nasional, dan seperti itu. Yang mana ujian tahap akhir ini adalah penentu apakah siswa itu bisa lulus dari satuan pendidikan itu atau masih belum bisa untuk diluluskan. Nah, selanjutnya ada instrumen peserta didik. Nah, instrumen administrasi peserta didik itu yang pertama ada buku induk siswa, ini sudah pasti wajib ada ya. Yang kedua ada buku kleper. Nah, buku kleper ini biasanya buku yang dapat membantu untuk mengisi buku induk siswa. Selanjutnya ada buku daftar keadaan siswa. Nah, daftar keadaan siswa ini biasanya seperti buku yang isinya itu bagaimana sih keadaan siswa, apakah berkembang, apakah biasa aja, atau ada masalah dengan siswa tersebut. Nah, ditulis di dalam buku daftar keadaan siswa ini. Nah, selanjutnya ada buku daftar hadir siswa. Nah, ini sama-sama kita tahu ya, setiap masuk kan kita di absen kehadirannya, apakah hadir atau tidak. Selanjutnya ada daftar nilai. Nah, daftar nilai ini berisi biasanya dipegang oleh masing-masing guru bidang studi ya. Jadi di dalam buku nilai itu terisi semua nilai-nilai ya kegiatan yang kita dapatkan. Yang saya maksud yang didapatkan oleh siswa. Nah, selanjutnya ada buku leger. Nah, buku leger ini biasanya dipegang oleh setiap wali kelas, yang mana isi buku leger ini adalah semua nilai-nilai yang ada pada seluruh mata pelajaran ya. Selanjutnya ada buku rapor. Nah, buku rapor ini adalah buku yang isinya itu ya sama-sama kita tahu isinya itu adalah nilai-nilai atau rangkuman semua nilai-nilai yang ada di dalam buku leger. Ya, rangkuman semua nilai-nilai yang ada di dalam buku leger ini. Nah, di sini akan terlihat evaluasi belajarnya, apakah sudah mencapai target atau belum. Kalau sudah dinaikkan, kalau tidak, kalau masih belum ya terpaksa ditinggalkan.
bukan terpaksa sih, tapi emang harus tinggalkan. Nah, selanjutnya ada peran guru dalam administrasi peserta didik. Nah, di sini ada guru bisa ikut terlibat dalam proses administrasi peserta didik, terutama pada proses 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebenarnya guru bisa ikut ke dalam semua proses administrasi peserta didik yang sudah dijelaskan tadi, tapi uh, terutama pada proses yang pertama itu pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Nah, ini tentu ini seperti penjurusan, tentu guru ikut terlibat karena yang mengawasi dan menilai murid itu selama masa-masa pengelompokan itu emang adalah guru. Jadi emang ketika masa pengelompokan tersebut emang guru yang ikut terlibat dalam proses ini. Selanjutnya ada proses pengelolaan kelas. Nah, ini sudah pasti guru yang terlibat karena ketika yang di dalam kelas itu ada guru dan siswa. Jadi yang mengelolanya tentu saja guru. Selanjutnya ada evaluasi belajar. Nah, ini juga di di maksudnya ini juga dilakukan oleh para guru, juga bisa ikut terlibat seperti pembuatan soal, penilaian hasil kerjanya dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kenaikan kelas. Nah, ini tentu guru juga ikut terlibat karena guru yang memegang hasil evaluasi belajar siswa. Selanjutnya ada evaluasi belajar tahap akhir. Nah, guru tentu juga bisa ikut terlibat dalam evaluasi belajar tahap akhir ini ya, seperti bisa pengawasan, mengawasi dan membuat soal juga bisa guru, dan menilai hasil evaluasi siswa. Maaf sebelumnya, untuk peran guru mungkin ini saja. Selanjutnya tadi yang kita kembali ke instrumen administrasi peserta didik. Di sini saya ada yang lupa, yang itu kan ada tulisan manual dan elektronik. Nah, semua buku-buku yang disebutkan ini, mungkin lebih dari 7 buku yang disebutkan ini juga sekarang karena zamannya sudah maju ya. Jadi yang namanya buku-buku ini dijadikan kepada elektronik atau e-book. Jadi sangat bagus sekali perkembangannya, dan buku elektronik ini banyak juga kelebihannya. Yang pertama seperti lebih cepat dan lebih tersimpan dengan aman. Ya, banyak sekali kelebihan yang kita dapatkan dalam pembukuan elektronik ini. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan memaparkan studi kasus yang saya ambil. Nah, judul studi kasus saya itu sendiri adalah siswa tidak bisa ikut SNMPTN karena sekolah belum finalisasi data PDSS atau data pangkalan data siswa sekolah. Nah, masalahnya adalah ini memang cukup sangat bermasalah ya, karena dampaknya siswa tidak bisa ikut SNMPTN, yang mana SNMPTN ini adalah salah satu seleksi untuk bisa masuk ke dalam perguruan tinggi, yang mana banyak sekali privilege yang didapatkan oleh anak-anak yang bisa lolos melalui SNMPTN ini, seperti tidak adanya pembayaran uang gedung dan uang kuliah, uang tunggal UKT yang lebih sedikit lah daripada siswa yang bisa masuk mandiri. Nah, tentu itu sangat diperlukan terutama bagi siswa-siswa yang menengah ke bawah ekonominya, dan itu sangat bermasalah ketika sekolah tidak finalisasi data, yang akibatnya mereka tidak bisa mengikuti seleksi SNMPTN tersebut. Nah, penyebab masalahnya itu dari yang saya lihat tentu itu adalah kelalaian ya dari satuan pendidikan tersebut. Bagaimana bisa mereka menyepelekan, mungkin tidak menyepelekan, tapi entah kenapa mereka itu bisa saja
uh, lalai dalam mengisi finalisasi data para siswa tersebut, yang menyebabkan siswa tersebut tidak bisa mengikuti seleksi SNMPTN. Nah, selanjutnya ada solusi pemecahan masalah. Nah, menurut saya untuk meminimalisir terjadinya kasus seperti ini lagi, yang mana kita tahu kasus ini hampir setiap tahun terjadi, mungkin sekolah bisa memberikan kepada siswanya itu untuk siswanya itu juga ikut serta dalam proses finalisasi data PDSS ini, seperti mungkin siswa diberikan kesempatan untuk setiap hari bertanya kepada guru yang mengisi PDSS ini, apakah sudah selesai atau belum, sudah finalisasi atau belum, ya. Mungkin seperti itu, siswa diberi kesempatan untuk ikut mengawasi apakah uh, ikut mengawasi kelancaran dari pengisian PDSS ini sendiri. Solusi pemecahan masalah sudah, mungkin sekian saja penjelasan dari studi kasus yang saya ambil. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.